Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'ana bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah Majelis Taklim malam Jumat Masjid Al-Ikhlas pimpinan Ranting Muhammadiyah Pasir Wetan, para bapak, para ibu, dan adik-adik remaja yang semoga selalu dalam keberkahan, semangat melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan-larangannya, dan selalu berusaha untuk berakhlakul karimah. Kita harus senantiasa banyak bersyukur. Allah telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang banyak sekali. Di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah umur panjang, sehat, dan kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Insyaallah hari ini masuk tanggal ke-21. Berarti Ramadan tinggal menghitung hari, mungkin kurang dari 10 hari. Fa insyaallah pimpinan pusat Muhammadiyah telah menyampaikan maklumat untuk penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian juga 1 Dzulhijjah dan 10 Dzulhijjah. Untuk 1 Ramadan insya Allah akan jatuh pada hari Sabtu, jadi kurang lebih seminggu lagi ke depan, 10 hari lah, pas bertepatan dengan 1 Maret, dan insya Allah bersama-sama dengan Ormas Persyarikatan Umat Islam yang lain untuk memulai ibadah puasa Ramadan. Bukan berarti mendahului pemerintah, bukan berarti mencuri setat, tetapi Persyarikatan Muhammadiyah mempedomani hisab hakiki untuk bisa menentukan antara lain jadwal waktu sholat, kemudian juga pergantian bulan Hijriah. Hanya saja untuk bulan-bulan selain Ramadan, untuk bulan selain Dzulhijjah biasanya tidak dilakukan penghitungan secara detail, apalagi sampai ada usaha untuk ru'yah hilal, untuk melihat. Kita masuk bulan Muharram biasa saja, kita masuk bulan Safar biasa saja, tetapi ketika masuk bulan Ramadan tentu ada perbedaan di dalam menghadapi. Itu antara lain karena memang kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita sudah berdoa ketika kita memasuki bulan Rajab, dan ada ulama yang menyampaikan bahwa
Bulan Rajab itu adalah ibarat bulan untuk menanam, Syahrus Sira'ah. Kemudian bulan Sya'ban, 1 bulan setelah Rajab, adalah bulan untuk menyirami, merawat tanaman yang sudah kita tanam. Dan pada bulan Ramadan adalah bulan memanen dari tanaman yang kita rawat, kita siram pada bulan Sya'ban. Nah, barang siapa yang tidak menanam, tidak menampaikan azam, tidak berdoa kepada Allah, tentu panennya tidak akan memanen yang baik. Apalagi kalau ketika menanam tanamannya hanya sedikit, kemudian merawatnya juga tidak sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mesti harus bersyukur karena banyak saudara-saudara kita yang qadarullah sudah mendahului kita, tidak berjumpa dengan keagungan bulan suci Ramadan di tahun ini. Dan kita pun masih berharap, karena tidak ada yang tahu sama sekali apakah kita sampai pada bulan Ramadan yang tinggal kurang lebih 10 hari ataukah tidak. Yang penting kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik sepanjang zaman, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita untuk kita ikuti, dan jaminannya adalah keselamatan di hidup di dunia dan kehidupan nanti di akhirat. Tidak ada jaminan untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat selain mengikuti jaminan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita banyak bersolawat, semoga Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, menumbuhkan kerinduan kita kepadanya, dan semangat untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti kami sampaikan tadi bahwa waktu begitu cepat berlalu. Kadang ada yang mengatakan seperti berpacu ya, siki wis jemuah dalam maning jemuah maning, puasa nembe wingi rampung utane wis dalam maning puasa maning. Jadi waktu terus berjalan, tidak ada yang bisa menghentikan, dan yang sudah berlalu tidak akan terulang kembali. Allah dengan segala kasih sayang, dengan segala kudrah dan irodahnya telah memberikan kenikmatan waktu itu, dan telah menjadikan waktu-waktu yang berharga sekali untuk kita. Ada waktu-waktu yang berharga sekali setiap hari. Jadi 24 jam ada waktu yang luar biasa, spesial, bernilai sekali, yaitu ketika sepertiga malam terakhir setiap malam. Allah turun ke langit bumi, Allah memberikan seruan, siapapun yang berdoa akan dikabulkan, siapapun yang mohon ampun akan diampuni, siapapun yang mohon perlindungan akan dilindungi. Dan ini setiap malam. Maka berbahagialah orang-orang soleh yang bisa memanfaatkan waktu yang sangat luar biasa ini untuk melakukan amal ibadah dengan qiyamul lail. Nah, qiyamul lail itu macamnya ya tidak hanya sholat tahajud, bisa dengan berzikir kepada Allah, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan membaca istighfar, dan bisa juga dengan melaksanakan sholat tahajud, atau bisa semuanya dilakukan dalam satu malam. Allah akan memberikan keutamaan yang sangat luar biasa kepada hamba yang mampu untuk bangun, mampu untuk mengingat Allah, mampu untuk berzikir di saat manusia-manusia yang lain terlelap, tidak ingat sama sekali
apalagi ingat kepada Allah. Wong turmuk ya ora kemutan maring Gusti Allah. Kemudian ada waktu yang berharga yang sifatnya pekan, satu pekan. Fa insyaallah malam ini dan sampai dengan besok, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Ini Sayyidul Ayyam setiap pekan. Di dalamnya ada ibadah sholat Jumat. Di dalamnya juga Rasulullah memerintahkan supaya banyak bersolawat. Maka kita manfaatkan malam Jumat membaca Al-Quran. Ada keterangan surat Al-Kahfi ataupun surat yang lain, surat Yasin juga boleh. Yang penting membaca Al-Quran. Juga perbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Dan ada keterangan yang paling baik adalah waktu hari Jumat ketika ba'da asar sampai dengan maghrib. Maka biasanya orang-orang soleh menggunakan waktu ini untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulanan juga ada waktu yang sangat dimuliakan, waktu yang spesial, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Rasulullah memerintahkan supaya hendaklah di antara kalian di dalam satu bulan itu paling tidak puasa 3 hari, dan bisa diambil puasa 3 hari itu pada tanggal 13, 14, 15 atau yang disebut dengan Ayyamul Bid, hari putih, hari bulan purnama. Meskipun ketika tanggal itu bulan tidak nampak karena tertutup oleh hujan atau mendung, tetap saja tanggal 13, 14, 15 disebut sebagai Ayyamul Bid karena fisik bulan terlihat bulat atau sempurna. Kemudian 1 tahun juga ada waktu yang sangat berharga, yaitu bulan suci Ramadan. Ini spesial bagi umat Muhammad karena Allah menjadikan umat Muhammad itu umurnya tidak sepanjang umat-umat yang terdahulu. Sehingga umur yang pendek itu untuk mencari bekal kehidupan di akhirat sangat terbatas. Rasulullah menyampaikan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu, dan hanya sedikit yang bisa melampaui angka 60 sampai 70. Jadi umur umatku antara 60 sampai dengan 70, dan hanya sedikit yang bisa melampaui angka tersebut. Nah, padahal kita harus mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Allah jadikan waktu-waktu baik yang harian, pekanan, bulanan maupun yang tahunan untuk kita bisa mengumpulkan pahala yang banyak. Masya Allah, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan pahala, dan salah satu di antara malamnya itu adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebutkan khairum min alfi syahr, malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dijadikan tahun menjadi 83,4 bulan. Jadi gampangane dalam satu malam di bulan Ramadan itu ada satu malam yang nilainya lebih baik daripada 83 tahun. Orang yang beribadah, orang yang beramal soleh pada malam Lailatul Qadar itu akan mendapatkan pahala seperti melakukan amal selama 83 tahun. Seandainya seorang mukmin selama hidupnya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar sebanyak 10 kali saja, ini kan sesuatu yang mungkin, ya, sesuatu yang sangat mungkin, karena kita sudah melaksanakan puasa itu sudah lebih dari 10 kali. Bahkan untuk bapak-bapak yang sudah sepuh mungkin ada 50 kali berpuasa Ramadan.
Gak usah 50 kali bertemu dengan Lailatul Qadar, 10 kali saja bertemu dengan Lailatul Qadar. Kalau satu malam sama dengan 83 tahun, itu sudah sama dengan 830 tahun. Dan ini hak yang dijanjikan oleh Allah, kemurahan yang diberikan kepada umat Muhammad. Hanya sayangnya kita terkadang tidak tertarik. Hanya sayangnya kita tidak berkepentingan untuk mendapatkannya, sehingga terlewat begitu saja, Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, dengan nikmat umur yang Allah masih karuniakan kepada kita, mari kita berupaya, berniat, bertekad menjadikan Ramadan tahun ini spesial buat kita, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Ini harus ditanamkan sejak sekarang, bahkan sejak bulan Rajab. Bahkan para ulama disebutkan, para sahabat, para salafus sholih, dalam 1 tahun kehidupannya, separuhnya 6 bulan setelah Idul Fitri, setelah puasa Ramadan, digunakan untuk mohon kepada Allah agar ibadah puasanya itu diterima. Kuwi ndongane setengah tahun, Pak. Dewe kan bebar blas. Malam baca bismillah, alhamdulillah suara puasa, malah gembiranya bukan main. Orang tahu sih nganti ndonga, nganti sewengi malam baca, ya Allah, mudah-mudahan Engkau terima puasa saya. Nganti nangis nggak ada. Malah sepertinya keluar dari kungkungan, keluar dari aturan kaku. Begitu bahagianya. Kan bertolak belakang dengan salafus sholih. Setengah tahun berdoa agar puasa Ramadan yang telah dilakukannya ini diterima. Padahal mereka puasanya Masya Allah bukan kaleng-kaleng, gak seperti kita. Puasanya tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi penuh dengan amal soleh. Tapi mereka belum pede, belum yakin puasanya diterima, masih menangis merengek kepada Allah dalam kurun waktu setengah tahun. Dan setengah tahun kemudian untuk berdoa supaya dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mengapa mereka seperti ini? Ya karena keimanan yang ada pada mereka sangat luar biasa kuat. Sehingga ketika mendengar sesuatu dari Nabi, seketika itu juga tumbuh tekad untuk melaksanakan seumur hidupnya. Termasuk ketika Rasulullah memberikan informasi tentang keutamaan Ramadan. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita ya paling tidak sejalan dengan para sahabat, dengan para salafus saleh, dengan para ulama, maka kita harus mempersiapkan menyambut Ramadan. Antara lain yang pertama, tumbuhkan rasa senang, rasa gembira menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini bukan perkara yang mudah. Sing akeh malah ngresula, sedih, orang bombong. Jadi seolah-olah seperti mau masuk penjara. Masya Allah. Ketika kita masih merasa seperti itu, berarti ada yang salah dengan keimanan kita. Ada yang salah. Kebiasaan Rasulullah ketika menyambut bulan suci Ramadan melakukan tarhib. Tarhib itu menyambut. Ya menyambutnya bukan dengan pawai, bukan dengan apa, tapi dengan menyampaikan informasi-informasi tentang keutamaan Ramadan. Qad ja'atkum syahrun mubarak. Wahai sahabat, wahai kaum muslimin, sungguh akan datang kepadamu bulan yang penuh barokah. Disampaikan amal pahala, amal ibadah dilipat gandakan pahalanya. Ibadah puasa itu akan diterima langsung oleh Allah dan akan diberi pahala oleh Allah.
bulan untuk mengampuni dosa. Ini disampaikan, dan informasi ini diterima oleh sahabat dengan sangat gembira. Mengapa mereka sangat gembira? Yaitu tadi karena iman yang ada pada mereka sungguh sangat luar biasa. Dan informasi ini juga terus disampaikan karena Rasulullah memerintahkan. Betapa banyak informasi sudah sampai kepada kita tentang Ramadan. Maklumat sudah dikeluarkan sehingga tidak terkaget-kaget. Apa iya tanggal 1 Maret is puasa? Lah contohnya dari sedelah teman cepet teman begitu. Tapi orang yang rindu dengan Ramadan begitu lama menanti bulan Ramadan karena sudah senang dulu. Jadi senang, bahagia, gembira menyambut Ramadan ini merupakan modal yang sangat berharga untuk bisa beramal di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mas pokoknya beda bae lah wong sing seneng karo sing ora seneng. Wong sing seneng misalkan bocah arep study tour yang biasanya kalau ngalami teng sekolahan itu. Dadi wis munggah kelas 8, kelas loro SMP, pembacaan programnya gue plesiran nang kelas loro. Saben dina pada takon, Pak, plesirnya kapan? Study tournya kapan? Study tournya kapan? Ora sabar banget. Nah, ketika sudah ditentukan harinya, Masya Allah gembiranya bukan main. Apalagi ketika mau sampai pemberangkatannya, luar biasa gembiranya. Udah ngumpul sangu, di persiapan, luar biasa. Karena apa? Karena senang. Jadi wong anggar lebih seneng, bukti kayak ngapa? Apa maning dibayar, mungkin bayar baik. Gelem kon bayar baik gelem. Nah, ini. Jadi senang menyambut bulan Ramadan ini bukan perkara yang mudah karena itu harus didasari dengan iman. Kalau tanpa iman, tanpa keyakinan, nonsen untuk bisa senang menyambut Ramadan. Pasti yang ada adalah ngerutu, keluh kesah dan khawatir, kemudian juga merasa lama sekali melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berikutnya untuk bisa mendapatkan senang, gembira menyambut bulan Ramadan, yaitu memang persiapannya harus hati dalam kondisi bersih. Hati dalam kondisi mudah untuk menerima hikmah, mudah untuk menerima informasi tentang syariat Islam, mudah untuk menerima nasihat. Dan hati yang mudah untuk menerima itu semua adalah hati yang bersih dari segala dosa. Cara membersihkan dosa dengan cara bertaubat. Maka yang kedua, mari kita banyak bertaubat kepada Allah. Kembali kepada kebaikan, kembali kepada syariat, kembali kepada keimanan yang benar. Orang yang bertaubat akan dicintai oleh Allah. Bahkan Allah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan Allah itu sangat bergembira ketika hambanya bertaubat kepadanya. Kan aneh. Padahal Gusti Allah itu tidak perlu, tidak merasa butuh dengan taubat hambanya. Tapi ketika ada hambanya yang bertaubat, Allah sangat gembira. Bahkan kegembiraan Allah itu melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang naik kendaraan. Nah, kendaraan ketika itu kan binatang, onta utawa kuda utawa bihol. Orang yang naik kendaraan berada di tanah yang luas, padang luas begitu, kemudian kendaraannya itu melarikan diri. Bekal, minuman, makanan ada pada kuda itu, ada pada kendaraan itu. Berputus asa, putus harapan. Lalu saku kayaknya seorang urip maning dia. Orang nana harapan di tengah gurun pasir. Perbekalannya dibawa lari kudanya, entah kemana udah nggak kelihatan. Dalam kondisi berputus asa seperti ini,
kemudian dia mendekati sebuah naungan, ya pohon lah. Kemudian berteduh di situ di tengah keputusasaannya, ya sambil berdoa kepada Allah. Dia udah pasrah. Mungkin dalam maning ya kengelian, kengelakan, terus dehidrasi, ya pingsan, ya mati. Sampai dia tertidur. Dan betapa terkejutnya ketika dia terbangun dari tidurnya, kuda yang sudah lari entah kemana dengan membawa perbekalannya itu sudah berada di sampingnya. Dia pegang talinya kuat-kuat dan saking gembiranya sampai dia salah mengucapkan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Gitu. Saking senengnya nganti ngomong gue keliru gitu. Inilah orang yang paling bergembira di dunia. Ini kalah dengan kegembiraan Allah ketika menyambut hambanya yang sudah bertaubat. Maka sangat berharga seorang hamba yang bertaubat. Luar biasa. Dan sebanyak apapun dosa seorang hamba kalau bertaubat kepada Allah dengan benar, Allah menerima, Allah menyambutnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Kurang apa oleh iman Gusti Allah maring hambanya begitu. Masya Allah, ditunggu. Aki singode mungkin urung tobat mengkonek pensiun. Alhamdulillah nanti pensiun. Pensiun setahun urung yang mau pensiun tahun keempat gitu. Terus ditunggu. Batasnya kapan? Sampai ajal datang. Masih ditunggu. Jadi tidak ada kata-kata putus asa terhadap rahmat Allah. Tidak ada kata putus asa terhadap para orang-orang yang sudah terlanjur berdosa, terlanjur tidak aktif beribadah sejak dulu. Sekarang saatnya untuk bertaubat kepada Allah. Ketika sudah bertaubat, taubatnya diterima, maka segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang disuruh bertaubat adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang non beriman, orang-orang kafir tidak disuruh bertaubat karena memang sudah tertutup hatinya. Tapi orang beriman yang melakukan perbuatan salah disuruh untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Ini At-Tahrim ayat ke-8. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Masya Allah. Banyak istighfar. Kita bersihkan hati kita nih Bapak Ibu menjelang Ramadan ini. Hiasi lisan kita dengan mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah segala kekuranganku, segala kemalasanku, segala kedolimanku. Arti hitung niku dosanya Masya Allah. Maka ada seorang ulama yang mengatakan, seandainya dosa itu berbau, enggaknya dosa gue mambu, orang nanak wong sing gelem jejer karo inyong. Mambu banget tuh dosanya akeh banget. Langga sing gelem jejer. Tapi karena kemurahan Allah, ya Allah, dosa kita itu ditutupi. Aib-aib kita dilindungi, ditutupi oleh Allah. Kita tidak dipermalukan. Coba kalau Allah buka aib kita, mungkin tidak ada lagi orang yang menghormati kita. Allah tutup aib itu. Yang tahu hanya Allah dengan kita, maka kita mohon ampun kepada Allah. Maka Rasulullah sangat mencela ketika ada seseorang yang berbuat maksiat, tidak ada yang mengetahui, ditutupi oleh Allah, kemudian malah cerita dewek. Nah, ya kebangetan terlalu. Jadi sarana mau ngerti, tapi dengan bangganya menceritakan kekurangannya, dosa-dosanya. Apakah itu perbuatan zina,
Apakah itu perbuatan mabuk? Wah, aku telung botol itu apa-apa. Bangga dengan kemaksiatannya, Masya Allah, dipamerkan. Nah, bertaubat ini untuk menyambut Ramadan. Insya Allah dengan kita bertaubat, hati kita akan menjadi lembut, hati kita akan menjadi mudah terenyuh ketika ayat Al-Quran dibaca, ketika disebutkan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan Ramadan, kita tertarik. Nah, ketika kita tertarik, kita berusaha untuk mengamalkan, untuk melakukannya semaksimal mungkin. Nah, ini modalnya adalah hati yang bersih. Hati yang bersih harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan sesama manusia, kita mohon maaf, kita minta kehalalannya, kita minta keikhlasannya. Ini akan mempermudah untuk kita bertaubat kepada Allah. Yang berikutnya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita sambut Ramadan dengan tekad kuat untuk tidak menyia-nyiakan waktu Ramadan tanpa amal kebaikan. Jadi 24 jam itu Allah jadikan semuanya bernilai lipat ganda pahala. Orang yang tidak tertarik dengan kemuliaan bulan Ramadan, bisa dipastikan di luar Ramadan dia juga ibadahnya tidak semangat. Lewong diwei iming-iming be ora semangat, apa maning di luar yang tidak ada iming-imingnya. Maka harus kita bersemangat, Bapak Ibu. Harus cerdas, yang wajib ditunaikan dulu. Sing keliru kan kadang ya sebab anu ilmune kurang atau priwe ya. Traweh sing 11 rakaat sing suwe pada dipentingna, enggak salah. Enggak salah. Malah kita seneng. Jamaah kita menjadi penuh. Cuman yang salahnya itu ketika dia tidak sholat duhur berjamaah, tidak sholat isya berjamaah, tidak sholat maghrib berjamaah, tidak merasa rugi, gitu. Tidak merasa rugi. Anggar tarawih rugi, malah jangan orang bisa tarawih. Padahal orang tidak tarawih berjamaah, insya Allah tidak berdosa, karena itu hukumnya sunnah. Cuma tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak melaksanakan sholat fardu, tidak berjamaah sholat fardu, kehilangan yang sangat luar biasa. Wong akeh wong sing jamaah tarawih tapi orang mentingna sholat fardu. Nih buktinya ketika sholat fardu nggak banyak seperti tarawih. Sekali lagi tidak mengatakan bahwa sholat tarawih itu tidak penting. Tapi skala prioritasnya harus tahu. Subuh ini penting sekali, isya penting sekali, semuanya yang 5 waktu itu. Yang 5 waktu. Ditambah amal-amal yang lain. Masya Allah, ketika seseorang membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah di bulan Ramadan, tentu dia akan berkurang kesempatannya untuk berbicara yang tidak bermanfaat, untuk berbicara yang dusta, untuk berbicara yang jenisnya ghibah. Itu akan berkurang karena dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah. Dan banyak sekali amal-amal yang bisa dilakukan, mulai puasa sampai dengan nanti sahur dan malam harinya. Dan ini harus ditekadkan mulai dari sekarang, ya. Gunakan waktu-waktu di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mohon maaf, jangan dianggap bahwa bulan Ramadan itu bulan untuk tidak produktif, bulan untuk bermalas-malasan. Sebab orang ngombe, orang minum, lemes. Bisa diatasi. Insya Allah tidak makan, tidak minum selama 1 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak menjadikan seseorang kehilangan tenaga sehingga nanti orang bisa ngapa-ngapa.
lemburuk bae, lesu bae hawane. Ini kan karena terkalahkan dengan jiwanya sendiri. Bekerja biasa bekerja, yang dagang biasa dagang. Jangan jadikan kemudian puasa ini untuk bermalas-malasan. Sedina ora apa-apa, mung pindah nggon ngana turun, ngene turun, ngana turun begitu, karo ndelengi jam bae. Ya kan bocah cilik lah. Dia ngene wis putune wis metu, ngene wis biasa ngaji kowe sih kaya kuwi ya urung bener. Tetap semangat untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan usaha. Rasulullah biasa, para sahabat biasa, bahkan pernah juga terjadi peperangan pada bulan puasa. Mereka melakukan safar pada bulan puasa. Kalau memang tidak kuat, ya putus puasanya. Tapi mereka tetap berdagang, mereka tetap bekerja. Enggak satu bulan itu bermalas-malasan. Digunakan bulan puasa untuk kegiatan yang bermanfaat. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sedekah sangat luar biasa. Antara lain sedekah pada bulan Ramadan yang diutamakan adalah memberi buka orang yang berpuasa. Insya Allah di Al-Ikhlas ini ada TPQ. Kalau TPQ-nya sampai maghrib ya ada kegiatan buka bersama. Ini manfaatnya banyak sekali. Pertama, memberikan kepada para jamaah untuk bisa memberi buka giliran di jadwal. Jadi memberi makan sama-sama, misalkan satu makan yang sama diberikan untuk berbuka dengan diberikan untuk bertraweh, ini lebih bernilai ketika berbuka puasa. Kenapa? Manfaat iman. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa. Buka lu itu makan siang. Makan siang malah dosa. Ya. Manfaat iman kana lahu mislu ajrihi. Maka baginya mendapatkan seperti pahala orang yang berpuasa. Luar biasa bukan? Hanya memberi makan orang yang berpuasa berbuka. Ghaira annahu la yankus, tidak mengurangi min ajri as-shaim syai'an, sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Tidak ada yang dirugikan, sama-sama diuntungkan. Yang memberi mendapat pahala seperti orang yang berpuasa, yang diberi juga tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Ini kan kemurahan yang sangat luar biasa pada bulan suci Ramadan. Pada zaman Nabi, memberi makan orang yang berbuka atau orang yang berpuasa barangkali masih sangat luar biasa. Artinya ada orang yang berpuasa jan nganti arep maghrib, orang ngerti, orang duwe panganan sing arep dipangan. Zaman dulu seperti itu. Sehingga Rasulullah sampai memotivasi orang yang memberi separuh kurma saja atau seteguk susu untuk orang yang berpuasa mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Meskipun sekarang kondisinya tidak seperti zaman dahulu, artinya kayaknya wong sepasir wetan, sejamaah Masjid Al-Ikhlas, ya orang nana sing nganti arep buka kok orang duwe panganan babar blas, segabe orang duwe, insya Allah orang nana malah sing akeh kelebihan, apa-apa di gawe, go buka. Nah, Masya Allah. Bukan berarti tertutup untuk kegiatan memberi makan. Itu tadi, ketika ada jadwal memberi makan, ya tetap bisa. Atau panjenengan bisa memberikan kepada saudara, kepada tetangga untuk berbuka. Misalkan gawe kolek lah. Ya orang udah kabeh, tangganya diwehi atau saudaranya diberi. Mungkin dia pas nggak buat kolek.
mungkin pas ora kober. Nah, ini sangat bermakna, sangat bernilai bagi mereka. Nah, tetap kegiatan bersedekah makanan ini sangat luar biasa di bulan suci Ramadan. Ini nun sewu ibu-ibu jangan terbebani ya. Biasanya sing melasikan ibu-ibu. Jadi sing nang penggali iki mung isine masak. Jadi anggar bar traweh mikir engko li sahur karo apa? Wis mikir ki nang kene. Ya. Nek bar subuh mikir engko li buka karo apa padahal isi suwe banget. Padahal orang kurang, mesti anak. Tapi tetap isi kepikir. Nah ini mari kita coba dirubah mindsetnya. Yang bapak-bapak juga aja kudu anak kiye. Nggih. Wong sing jenenge wong puasa mbok ya Rasulullah ngendika akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Senajan ketemu banyu bening rasane wis luar biasa. Ya, sudah sangat luar biasa. Jadi jangan bulan puasa itu hanya seperti menunda atau mengumpulkan jam makan. Sebab ora sarapan dikumpulna nang sahur apa-apa digawe. Nanti ora kepangan. Nek nanti ora kepangan pokoke malah mubazir. Sing kudune kenanggo masak 2 hari dimasak 1 hari tidak habis. Ini namanya pemborosan. Mbok panjenengan pirsa menawi tindakan mubazir niku kancane masa puasa berteman dengan setan karena selalu memubazirkan makanan. Seharusnya kalau tidak dimasak semua, ada uang yang lebih ini bisa untuk sedekah, bisa untuk ngisi jariah masjid. Masya Allah, ini kan bermanfaat. Esok-esok ber sahur menduani si papat, sayure isi setengah mangkok. Ya tekan kok sore mani bu sore enak. Ya pol-pol embuk yang ngomong ayam utawa berumba. Bali sangat berharga, sangat berharga. Kita biasakan jangan terlalu bermewah-mewah atau berlebih-lebihan di dalam hal makanan. Dalam hal makanan kita harus betul-betul meniru ya pola hidup para sahabat lah. Tapi yang namanya makan kata Rasulullah kan cukup ketika kita sudah bisa menegakkan tulang punggung begitu. Tidak harus diisi penuh, tidak harus setiap hari kenyang. Bahkan kalau terlalu banyak yang dimakan, tubuh kita tidak membutuhkan, malah menjadikan penyakit gitu. Malah jadi penyakit. Lah orang butuh dijejeli bae. Tubuh kita tidak mampu mengolah, ya bisa jadi lemak, bisa jadi darah tinggi, bisa jadi gulanya naik. Pokoknya macam-macam sekali. Tapi orang yang makan hanya sekedar untuk menguatkan, untuk beribadah, ini malah justru masya Allah luar biasa. Ini kan kita sepertinya sudah termakan ya anggapan seperti makan itu harus kenyang, harus enak. Saya pernah membaca ada seorang ulama yang sangat menghargai waktu untuk dia belajar, untuk dia menulis, sampai-sampai dalam hal dia makan pun tidak mau terlalu banyak makan dan tidak mau makan yang menguras waktu yang lama. Jadi yang orang kakek makan kan keluarga jadi males, boleh menggurih suwe banget, ya bisa bolak-balik. Belum lagi waktu makannya lama sekali. Berapa waktu yang terbuang? Berapa waktu yang bisa digunakan untuk belajar? Ini ulama yang mementingkan sekali waktu. Tapi kalau kita kan kadang tidak sampai berpikir seperti itu. Malah digawe suwe-suwe, ya, digawe berlama-lama, makan lama sekali. Sejam dewek namanya jam makan. Mengguri juga suwe banget. Untung anu nang ngene dewek itu sebab
giliran. Jajal harus kebiasaan seperti itu dibawa panjenengan ketika haji, ini sangat merepotkan. Nembe mlebu wis digedogi, gantian. Waktunya sangat terbatas. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi bersedekah terutama makanan ini sangat diutamakan dalam kegiatan Ramadan. Yang berikutnya, mari kita sambut Ramadan dengan tekad untuk banyak membaca Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran kita tingkatkan. Kalau selama ini barangkali sehari belum bisa 1 juz, coba kita tanamkan dalam diri kita niat 1 bulan Ramadan. Mbok esuk Ramadan 30 dina ya Pak. Mudah tak jadi sangat likur, tapi terus ada perubahan. Jadi dari 30 begitu loh. Alhamdulillah. Nembe anak yang maklumat ya, anak sih ngomong, "Dene iki kalender Muhammad ya ora pas tanggale, ora badane." Ya itu kita makmum saja karena memang setelah diteliti memang seperti itu. Ya, seperti itu 30 hari. Kalau puasa besok 30 hari, coba minimal kita hatamkan 1 kali. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Waktu kita 24 jam 1 hari, masa maca 10 lembar orang mampu? Mampu, insya Allah. Dan ketika kita punya kesempatan, jangan dibatasi 1 hari sejus wis rampung mandek. Kita harus lebihkan. Misalkan hari 1, 2, 3 kita sudah dapat 5 juz, alhamdulillah. Cadangan mengkombok nganti suatu hari kita nggak bisa membaca karena mungkin nggak sempat atau mungkin ada gangguan yang lain. Jadi tetap bisa 1 kali khatam. Kini membacanya tok. Padahal yang namanya tadarus itu dari kata darrosayu darisu, artinya mempelajari. Jadi orang tadarus Quran yang betul adalah membaca, dipelajari artinya, syukur dengan tafsirnya. Nah baru kemudian kita internalisasi dalam diri kita dengan keimanan kita untuk kita lakukan. Kan Al-Quran itu merupakan petunjuk. Gimana kita mau melakukan kalau kita nggak tahu apa yang ada di dalam petunjuk itu, nggak tahu artinya. Namun demikian Bapak Ibu, meskipun orang itu belum tahu artinya, meskipun tidak sampai dengan mempelajari dengan detail, membaca Al-Quran itu sudah termasuk ibadah yang sangat luar biasa. Dibanding sing ora maca gitu. Dibanding sing ora maca. Sekaligus mengamalkan hadis Rasul. Di dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda, khairukum, yang terbaik di antara kalian. Mau enggak jadi yang terbaik? Antara lain dari sisi khairukum man ta'allamal Qur'an, yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an. Ta'allama artinya belajar, bukan membaca tok, belajar. Wa 'allamahu, dan mau mengajarkannya. Ini yang paling baik. Ramadan adalah syahrul Quran, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, dan bulan untuk kita mempelajari Al-Quran. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Iqra'u, ini fi'il amr, bacalah oleh kalian. Iqra'u Al-Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sesungguhnya bacaan Quran itu, bacaannya bukan Qurannya ya. Jadi panjenengan kagungan Quran akeh lemari kaya-kaya tapi ora diwaca, tidak termasuk dalam hadis ini. Iqra'u Al-Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa innahu, karena sesungguhnya bacaan Al-Quran itu yakti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai syafaat.
li ashabihi untuk pembacanya. Bacaan Quran akan menjadi makhluk mendatangi orang yang membacanya. Bahkan dia sampai bersaksi, betul ya Allah, saya bersaksi bahwa dia kurang tidur pada bulan Ramadan untuk mempelajari saya. Maka berikanlah aku kesempatan, izin untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Allah memberikan izin untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Jadi amal-amal soleh panjenengan akan datang termasuk bacaan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain, amal panjenengan berupa sholat, berupa zakat, itu akan melindungi panjenengan ketika di alam kubur. Nah, jadi nang kuburan orang duwe amal soleh, siapa sih ngarep membela kita? Siapa yang akan melindungi kita? Bulan Al-Quran. Mari kita songsong dengan semangat bertadarus Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz, 1 bulan 30 juz. Para ulama bisa ada yang menghatamkan dalam 1 Ramadan lebih dari 1 kali. Bahkan ada yang setiap malam khatam 1 kali. Lebih-lebih pada 10 hari terakhir mereka all out iktikaf. Kegiatan iktikafnya itu sebagian besar untuk membaca Al-Quran, sehingga ada yang bisa khatam 2 kali. Masya Allah, kekuatannya luar biasa. Dewek maca 2 lembar bisa langsung ngantuk. Wis ketone suwe temen 2 lembar. Orang maca nyimak itu seperti membaca, mengikuti. Nyimak itu loh. Yang lain baca, kita menyimak, lihat tulisannya. Itu pun lebih hilang tulisannya, degruk begitu. Iya, ngantuk kayak. Tapi nek tadarus ngantuk, bertadarus juburan bisa 2 jam, bisa 3 jam melek bae. Apa maning cerita politik, cerita makan gratis, wah pokoknya kayak narasumber pokoknya. Luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya adalah kita sambut Ramadan dengan perbanyak doa. Doa. Ramadan adalah bulan untuk dikabulkannya doa. Kalau Bapak Ibu perhatikan surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i idza da'ani. Ayat ini menjelaskan tentang Allah itu dekat, Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Terletak di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Berarti bulan Ramadan itu, atau orang yang sedang berpuasa di dalam bulan Ramadan, doa-doanya lebih besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperkuat dengan hadis dari Rasulullah yang berbunyi salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, 3 manusia yang doanya la turaddu, tidak tertolak. Kalau tidak tertolak kan berarti dikabulkan, diterima. Siapa saja? Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi akan donga, arep buka malah kudune donga. Aja kelayaban, aja ngabuburit, aja golek sep. Berdoa. Ya berdoa. Di rumah, di masjid boleh. Pokoknya berdoa, jangan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Berpuasa, doanya dikabulkan sampai dia berbuka. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan ketika berada di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, itu kan biasanya yang ngerti Senin karo Kamis ana plastik digelar dawa bang.
Terus profesional. Berarti keluar bruk makanan. Ini untuk menyediakan orang yang berbuka. Nah, sebelum itu mereka berdoa, sok-sok sholat. Itu sedekah semua diberikan. Nanti begitu selesai, makanannya langsung dikukus dengan plastiknya, dibuang, bersih, nggak ada sisa apapun. Nah, kebanyakan kita itu terlena dengan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Bersubuh, bocah-bocah pada melaku-melaku, anak si mempatung kuda, anak si mempipir rel. Apa tujuannya? Orang mana tujuan? Malah banyak mendatangkan madharat, nabuhi percon, atau mungkin saling melihat yang tidak baik. Apalagi bocah isi pada kawit esuk pahala puasanya mungkin bisa hilang gitu. Hilang bar subuh malah bar sahur. Sore-sore pada baik. Ini harus kita rubah untuk berdoa. Apalagi kita sebagai orang tua, Masya Allah, banyak sekali yang harus kita doakan. Putra wayah niku kudu didongakna. Tantangannya tambah sulit, persaingannya tambah berat. Gitu. Tantangan teknologi ini tambah berat untuk anak-anak kita. Juga tantangan kehidupan juga tambah berat, persaingan untuk mendapatkan kerja, persaingan untuk mendapatkan rezeki. Ya, meskipun rezeki sudah dijamin, tapi kita harus ikhtiar. Ini tambah berat sekali. Betapa banyak orang-orang yang pergi dari rumahnya tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Itu orang TKW-an. Betapa banyak orang-orang yang masih produktif tapi tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Ini banyak sekali. Jadi kita doakan anak-anak kita, cucu kita, keponakan kita untuk bisa tetap dalam iman, mencari ridho Allah, mendapatkan kemudahan di dalam kehidupannya. Nah, ini dengan berdoa. Jadi doa itu adalah senjata orang Islam. Doa itu bisa mengetuk pintu langit dan Allah akan mengabulkan. Jangan bosan untuk berdoa, jangan putus asa untuk berdoa hanya karena doa kita tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan. Allah sangat mudah untuk mengabulkan permintaan panjenengan, tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi Allah juga Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Belum tentu apa yang kita tangiskan dalam doa adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka ketika doa kita belum dikabulkan, kita husnudzon kepada Allah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. Allah tidak bisa kita dikte. Allah sayang kepada kita. Dan doa itu juga ada yang dikabulkan tidak hanya ketika kita berhenti berdoa. Ada yang setengah tahun kemudian, ada yang 10 tahun kemudian. Panjenengan minta diberi anak yang soleh, nggak mungkin langsung bludak jadi anak soleh. Pasti ada proses, dan prosesnya panjang. Bisa 20 tahun, bisa 10 tahun. Dan ada doa yang tidak dikabulkan di dunia ini. Panjenengan mohon dilepaskan, dibebaskan dari siksa api neraka. Apa siki dikabulkannya? Mungkin orang ngombe nang akhirat gitu. Besok di akhirat. Jadi terus berdoa, terus berdoa. Semakin orang itu berdoa, Allah semakin sayang. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia dimintai terus menerus, akan bosan, akan benci, tidak suka. Bila Allah selalu diminta, terus diminta, dia malah lebih senang, lebih cinta kepada hamba yang selalu mohon kepada Allah. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, hanya sebagian, ya sekali lagi, hanya sebagian dari ikhtiar kita untuk menyambut Ramadan, supaya Ramadan besok menjadi Ramadan yang spesial untuk kita. Lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang pernah kita lalui dan kita anggap
kita kita punya rasa Ramadan besok jangan-jangan Ramadan terakhir untuk kita. Maka ketika kita besok dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, jangan sia-siakan, mari kita sambut dengan amal yang sangat luar biasa. Kita bersihkan hati kita gembirakan keluarga kita, jamaah kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jangan sampai keluar kata-kata mengeluh, kata-kata keberatan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Apapun yang sedang terjadi pada diri kita, ketika kita sedang sulit ekonomi, kita Ramadan mohon kepada Allah untuk dimudahkan. Ketika kita dalam keadaan sakit, kurang sehat, kita mohon kepada Allah untuk diberi kesehatan. Di semua doa insya Allah akan dikabulkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.